Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita. Di pertemuan sebelumnya masih membahas tentang tahap-tahap penulisan akademik. Oke, di pertemuan sebelumnya yang sudah kita bahas itu untuk tahap-tahap penulisan akademik adalah pertama tahap pra penulisan, kemudian tahap penulisan draft, dan yang ketiga adalah tahap revisi. Nah, itu sudah kita bahas kemarin. Nah, untuk selanjutnya pada kesempatan kali ini kita akan membahas akan masuk pada tahap editing. Lalu yang terakhir nanti adalah tahap proofreading. Untuk tahap editing, ya, editing itu apa sih ya? Nah, editing itu adalah tahap perbaikan draft tulisan agar bisa dibaca dan dimengerti dengan baik oleh pembaca mengenai ide yang kita maksudkan. Nah, kemudian ide pemikiran atau hasil penelitian yang baik itu jika tidak disampaikan dengan bahasa yang baik maka akan mereduksi pesan yang disampaikan. Nah, maka ketika kita baru selesai nulis kemarin sampai pada tahap revisi, berikutnya masih perlu diedit lagi ya, terkait dengan tata bahasa, terkait dengan tanda baca itu ya, dan seterusnya dan sebagainya, sehingga nanti kita bisa memberikan atau kita bisa menyampaikan ide kita dengan sebaik-baiknya yang mudah dimengerti oleh para pembaca. Nah, misalnya di sana bisa kalian lihat yang ada di sebelah kanan itu adalah contoh bagaimana tulisan yang saya kira sudah bagus tapi coretannya itu sangat banyak itu ya, dimana masing-masing warna coretan itu juga mewakili pesan yang berbeda-beda. Kalau merah apa, kalau biru apa, kalau hijau apa itu ya. Kemudian di sana juga ada banyak yang dicoret-coret, kemudian nanti ada tambahan tanda baca itu ya. Lalu ada kalimat yang kemudian ditukar dan sebagainya dan seterusnya. Nah, ini adalah bagaimana proses editing dilakukan itu ya. Jadi nanti ketika misalnya kalian sudah sampai pada tahap penulisan skripsi, lalu Anda nulis ya cukup banyak, kemudian sudah capek, direwangi lembur gitu ya, kemudian diserahkan ke pembimbing. Yang kalian dapatkan adalah coretan-coretan yang seperti kalian lihat di gambar sebelah kanan ini ya. Nah, maka kalian jangan sakit hati gitu ya. Kenapa? Ya karena itu adalah bagian dari proses bagaimana untuk memperbaiki kualitas tulisan kita. Tapi juga jangan kemudian menggampangkan itu ya. Maksudnya bagaimana lah kader mongkoan waru dicoret-coret iki, bikin aja seadanya itu ya, jangan itu ya. Tetap di sana kalian harus berusaha secara maksimal. Nah, kalau tulisan Anda itu tidak kebangetan jeleknya, saya kira koreksinya juga tidak akan sadis seperti yang ada di sebelah kanan ini contohnya. Ini kebetulan contoh yang bahasa Inggris. Nanti di belakang ada contoh yang pernah saya bimbing itu yang kita lihat nanti seperti apa perbaikannya itu ya. Nah, gaya saintifik dalam penulisan akademik ya, ciri utama penulisan akademik itu adalah menggunakan bahasa yang formal. Jadi bahasanya itu formal, menggunakan kalimat-kalimat yang formal, jangan menggunakan kalimat-kalimat yang informal, apalagi bahasa-bahasa gaul, bahasa-bahasa keseharian itu ya. Nah, itu jangan dimasukkan. Nah, kemudian yang kedua itu menggunakan kosakata yang spesifik atau unik sesuai dengan disiplin ilmu. Nah, seperti apa contohnya? Nanti kita lihat bahwa di sana itu untuk satu kata yang sama gitu ya, di disiplin ilmu tertentu itu maknanya itu akan spesifik ya, lebih spesifik dibanding dengan makna yang tercantum di dalam KBBI. Nanti kalian juga harus cek makna yang ada di KBBI. Kemudian berikutnya, tulisan akademik itu biasanya dan umumnya itu adalah merujuk ke karya orang lain. Nah, disinilah nanti inti dari penulisan akademik. Jadi adanya diskusi antara satu karya dengan karya yang lain. Diskusinya itu secara tertulis, menurut si A begini, menurut si B kok begini, sedangkan si C pendapatnya begitu. Nah, kalau saya adalah kombinasi antara A dan C misalnya. Nah, itulah yang dimaksud dengan diskusi ilmiah dalam bentuk karya
tertulis. Jadi merujuk ke karya orang lain itu menjadi sangat penting. Kemudian gaya bahasa penulisan akademik. Jadi untuk menghasilkan karya tulis akademik maka harus memperhatikan hal-hal berikut apa saja. Yang pertama harus akurat, yang kedua spesifik, yang ketiga itu ringkas, yang keempat jelas, yang kelima hati-hati, dan yang terakhir ini adalah objektif. Nah, seperti apa? Kita lihat satu persatu. Yang pertama akurat. Nah, akurat itu maksudnya bagaimana? Yaitu kata-kata yang digunakan dalam konteks ilmiah itu biasanya menyampaikan makna yang sangat spesifik, ya, yang mungkin berbeda dari makna kehidupan sehari-hari. Misalnya di sana itu ada salah satu contoh kata, ya, icon, ya, icon atau ikon itu, ya, dimana untuk makna umum saya ambil dari KBBI itu apa? Icon itu adalah gambar atau simbol kecil pada layar komputer yang melambangkan sesuatu, bisa nanti itu berupa aplikasi, setting, dan lain-lain, gitu ya, yang diaktifkan dengan cara diklik. Nah, ini adalah definisi yang saya ambil dari KBBI yang tentunya berlaku secara umum. Dan ketika kita bicara tentang icon, ya, di obrolan atau diskusi sehari-hari itu, ya, nah maka pasti merujuknya juga akan sesuai dengan apa yang didefinisikan oleh KBBI. Tapi ketika icon kita arahkan pada makna khusus, yaitu misalnya di bidang ilmu komunikasi, itu nanti akan beda lagi. Walaupun secara konsepnya sama, tapi nanti di sana itu akan ada hal-hal yang berbeda. Kita lihat untuk makna khusus di bidang ilmu komunikasi, yang namanya icon itu adalah tanda yang mirip dengan objek yang diwakilinya, memiliki ciri-ciri yang dimiliki dengan apa yang dimaksudkan. Nah, ini adalah definisi icon yang diutarakan oleh salah satu tokoh komunikasi, salah satu tokoh semiotik di ilmu komunikasi, namanya Charles Sanders Peirce itu, ya. Nah, ini baru dari satu tokoh, belum lagi nanti tokoh yang lain. Di sana ada Roland Barthes misalnya, nanti di sana ada John Fish misalnya. Nanti Anda akan semakin familiar dengan tokoh-tokoh tersebut, terutama untuk yang prodi KPI itu, ya. Nah, jadi satu kata itu, ya, di sana akan memiliki makna yang spesifik, maka harus akurat di sana. Nah, kemudian contoh yang berikutnya adalah simbol. Nah, simbol makna secara umum itu adalah ya lambang, gitu, ya. Simbol itu ya lambang. Kenapa? Karena di makna umum nanti di sini ada simbol, ya, di makna umum icon ini ada simbol. Nah, simbol sendiri apa? Simbol itu adalah lambang. Ini menurut KBBI. Kemudian makna khususnya itu apa? Nah, makna khususnya itu adalah tanda yang menunjukkan hubungan alamiah antara penanda dan petanda. Nah, ini adalah makna simbol yang diutarakan oleh tokoh semiotik komunikasi, yaitu namanya Charles Sanders Peirce. Nah, itu berbeda. Maka nanti di sini akan bisa kita pilih, ya, kata-kata ketika misalnya kita sedang bicara tentang icon, tentang simbol di bidang ilmu komunikasi, maka merujuknya itu adalah ke makna-makna khusus yang sesuai dengan tokoh yang kemudian mengutarakannya. Nah, tapi kalau makna secara umum, yaitu yang bisa kita ambil di misalnya adalah KBBI. Nah, itu seperti itu. Kita harus akurat. Kemudian yang berikutnya adalah selain akurat juga harus spesifik. Misalnya di sana itu ada istilah panjang, sangat, kemudian istilah tinggi, dan sejenisnya. Ini memiliki makna yang tidak spesifik, ya. Mana kalimat ini menjadi samar sehingga menjadi tidak jelas, gitu, ya. Kereta itu sangat panjang misalnya, itu, ya. Kereta itu sangat panjang. Nah, seberapa panjangnya? Nah, itu kan nggak jelas. Nah, untuk lebih jelasnya, ya, lebih spesifiknya itu seperti apa? Yaitu kereta itu memiliki 12 gerbong. Nah, 12 gerbong itu kan udah jelas. Oh, ya, segitu berarti ada 12 gerbong. Itu kan sama panjang. Panjang itu diganti dengan kuantifikasi. Nah, misalnya di sana untuk contoh yang lain kita bisa lihat dai terkenal Ustadz Abdul Somad memiliki penggemar yang sangat banyak. Nah, ini mahasiswa biasanya sering menulis kalimat-kalimat yang begini, itu, ya. Nah, ini kalimat yang tentunya kurang pas, itu, ya. Kenapa?
banyaknya seberapa, sangat banyaknya seberapa gitu ya. Nah, dai ya, coba baca dengan yang ada di bawahnya. Dai terkenal Ustadz Abdul Somad memiliki pengikut di Instagram sebanyak 166.000 follower. Nah, itu kan jadi punya gambaran, oh ada 166.000 follower. Nah, itu lebih konkret ya. Kalau hanya sangat banyak, nah banyaknya seberapa? Bisa jadi ribuan, bisa jadi ratusan ribu, bisa jadi jutaan. Nah, orang menduganya sudah jutaan, tapi ternyata hanya 166.000 follower di Instagram. Nah, tapi kalau disebutkan secara spesifik berapa jumlahnya, maka orang itu tidak menduga-duga lagi, tapi ya memang ya segitu angkanya. Nah, itu kalian dapatkan dari mana? Angka itu adalah dari penelitian, dari observasi yang dilakukan di akun media sosialnya Ustadz Abdul Somad. Nah, di situ juga nanti kalian harus hati-hati, misalnya apa terkait dengan akun seseorang, apakah itu memang akun yang real atau akun yang KW atau akun yang hanya milik penggemarnya saja. Karena di sana ketika saya coba cek untuk akun Instagram dari Ustadz Abdul Somad, ternyata ada banyak dengan nama yang bahkan itu sama, yang mirip juga banyak. Nah, itu harus hati-hati kita nanti di dalam mengambil data. Tuh. Kemudian contoh berikutnya, orang kaya, orang yang suka dakwah Gus Muwafiq ini cukup tinggi di kalangan santri pondok pesantren, namun tidak begitu di kalangan milenial. Nah, ini juga tidak jelas juga ya, kalimat-kalimat seperti ini nanti tidak spesifik. Nah, bikinlah menjadi lebih spesifik. Misalnya kalian bisa baca contohnya di yang paling bawah itu adalah sebanyak 143 responden menyatakan suka dan 20 lainnya berpendapat tidak suka terhadap ceramah Gus Muwafiq di media online. Ini adalah bagaimana kita bisa menuliskan sesuatu, menuliskan data secara lebih spesifik ya. Nah, berikutnya itu adalah ringkas. Nah, bahasa yang baik adalah bahasa yang ringkas dan to the point. Nah, hindari kalimat yang panjang dan kompleks, mengulang kata yang sama dalam satu kalimat, kecuali kalau memang itu kata berulang, itu yang nggak apa-apa gitu ya. Nah, ingat juga bahwa kalimat aktif ini memperpendek panjang kalimat dan biasanya lebih mudah untuk dipahami. Misalnya ini langsung saya ambilkan satu kalimat di dalam skripsi itu ya, skripsi bimbingan saya. Ini ada kalimat seperti ini karena saya punya dokumentasi bimbingan skripsi, ini saya ambilkan. Nah, di dalam televisi coba nanti kalian bandingkan gitu ya antara yang atas dan yang bawah hasil revisinya. Nah, contohnya ini yang ditulis oleh mahasiswa bimbingan saya itu adalah di dalam televisi terdapat banyak program acara, salah satunya program azan maghrib yang wajib ada di setiap stasiun televisi, namun dalam perkembangannya tayangan azan maghrib di televisi sudah dikemas dalam bentuk visualisasi film yang menarik, sehingga dalam program tayangan azan tersebut selain sebagai hiburan dalam setiap gambar, tapi dalam adegan gambar tersebut tentu banyak makna visual yang terkandung nilai-nilai keislaman. Saya ngos-ngosan membacanya ya. Saya kira kalian kalau membaca itu juga ngos-ngosan. Kenapa? Karena untuk satu kalimat ya diakhiri dengan titik itu biasanya cukup untuk satu nafas saja, jangan sampai mengambil lebih dari satu nafas. Nah, ini ngambil satu nafas tapi kalimatnya sangat panjang sehingga membuat kita lelah, dan coba maksudnya apa dari kalimat itu ya, apa maksudnya dari kalimat yang sepanjang itu satu kalimat, dan ini apa adanya saya copy paste dari tulisan salah satu bimbingan skripsi saya gitu ya. Nah, sekarang kemudian saya bilang untuk direvisi seperti ini. Nah, kalian baca yang bawahnya itu. Azan maghrib menjadi salah satu tayangan di berbagai stasiun televisi sebagai penanda waktu sholat. Titik. Nah, tayangan azan secara visual menyiratkan makna dan mengandung nilai-nilai tertentu. Udah beres kan? Dari yang sepanjang itu menjadi dua kalimat.
Dan di situ di yang atas itu ya, itu ada banyak yang sebenarnya itu tidak perlu gitu ya, ada yang tidak perlu. Nah, sehingga yang kita ambil itu adalah intisari dari kalimat tersebut maksudnya apa. Nah, seperti itu contohnya. Jadi bagaimana menulis secara ringkas, padat, jelas. Nah, tidak seperti contoh yang saya berikan yang di atas itu ya. Nah, itu kalimatnya bertele-tele, maksudnya juga apa nggak jelas itu ya, titik komanya juga hanya 1 2 3 4 5 6 baris itu satu kalimat itu ya. Nah, ada 1 koma di sana. Nah, sekarang sih yang punya skripsi ini, yang punya tulisan ini sudah lulus kemarin itu ya. Nah, tidak masalah, tapi dengan revisi mayor gitu ya. Kalian nggak usah takut, dan ini nanti adalah bagian dari proses yang akan kalian lalui terkait dengan bagaimana proses penulisan akademik yang baik gitu ya. Ini ringkas. Berikutnya jelas, yaitu kejelasan kalimat sangat penting dalam penulisan akademik. Apapun yang membuat pembaca merasa ambigu akan menghambat efektivitas pesan yang ingin Anda sampaikan. Nah, sebagai aturan praktis, coba gunakan 1 ide per kalimat dan 1 tema per paragraf gitu ya. Misalnya kalimat yang kurang jelas ini adalah contohnya, kami menjalankan simulasi model penyiapan untuk penyelidikan ketergantungan efisiensi detektor pada energi sinar gamma. Nah, itu bisa kita revisi supaya lebih simple itu ya, bisa lebih jelas. Kami menjalankan simulasi penyiapan untuk menyelidiki bagaimana efisiensi detektor bergantung pada energi sinar gamma. Nah, kalau bagi kalian sih mungkin juga dua-duanya bikin bingung ya, ini maksudnya apa gitu ya. Nah, tapi nggak masalah, ini sebagai contoh bagaimana untuk membuat kalimat bisa lebih jelas itu ya. Nah, dari apa yang disampaikan ini tidak melulu adalah untuk nantinya kalian persiapan dalam penulisan skripsi, karena penulisan skripsi itu kan masih sangat jauh gitu ya, karena kalian masih semester 1. Nah, maka apa yang disampaikan di sini paling tidak nanti bisa menjadi modal kalian untuk bisa mengerjakan tugas-tugas kuliah yang diberikan oleh para dosen yang lain, untuk bisa memenuhi kaidah-kaidah ilmiah seperti ini, tidak hanya sekedar copy paste dari internet. Nah, harapannya seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah sikap hati-hati, yaitu jangan mengklaim hasil penelitian kita itu yang paling benar. Jadi ada ungkapan yang menarik ini dari Albert Einstein itu ya. Nah, siapa yang tidak kenal Albert Einstein? Saya kira kenal itu ya, kalian juga kenal. Nah, jadi di sana itu Albert Einstein mengungkapkan bahwa tidak ada eksperimen yang bisa membuktikan bahwa saya ini benar. Nah, satu percobaan dapat membuktikan bahwa saya ini salah. Jadi eksperimen-eksperimen atau percobaan atau observasi yang dilakukan itu adalah sebagai batu loncatan untuk mengetahui, oh ini yang saya lakukan adalah sesuatu yang salah, maka cari yang alternatif. Kita cari lagi alternatifnya sehingga sampai menemukan yang di sana itu bisa bermanfaat. Nah, itu begitu ya. Hindari pernyataan yang kurang kuat dan gunakan ekspresi yang lebih lembut dan lebih hati-hati. Misalnya di sana itu untuk yang ekspresi yang hati-hati ya, kita bisa lihat hasil menunjukkan bahwa, nah, tapi kalau yang kurang hati-hati, hasil memastikan bahwa itu ya, di sana ada menunjukkan dan memastikan. Kalau memastikan kan seolah-olah itu memang sudah pasti, padahal di dalam penelitian, di dalam sains itu ya, di dalam ilmu pengetahuan kan tidak ada yang pasti gitu ya, tidak ada yang pasti. Kenapa? Karena kebenaran yang kita ungkapkan pada saat ini bukan berarti itu adalah kebenaran pada saat nanti. Jadi kebenaran itu adalah relatif. Jadi kepastian itu tidak ada. Yang ada itu adalah relatif. Nah, itu yang harus kita camkan betul. Kemudian yang berikutnya adalah objektif. Nah, objektif ini komunikasi dalam sains bukan tentang keyakinan dan klaim kebenaran atau pendapat pribadi, melainkan tentang deduksi logis berdasar bukti objektif. Kalau misalnya ini adalah eksperimen. Nah, hindari bahasa subjektif kecuali jika pendapat individu sangat penting.
Nah, misalnya di sana kita lihat contoh yang baik itu adalah kami yakin hasil model kami benar. Ini contoh yang kurang baik. Kami yakin hasil model kami benar. Nah, contoh yang lebih baik itu adalah kami menunjukkan melalui analisis menyeluruh bahwa hasil model kami konsisten dengan pengamatan. Tidak mengatakan di sana bahwa hasilnya itu adalah benar, tapi di sana itu konsisten dengan pengamatan atau sesuai dengan pengamatan. Nah, itu seperti itu, pakai bahasa-bahasa yang objektif, pakai bahasa-bahasa yang halus, gitu ya. Tidak ada klaim di sana, tidak ada klaim subjektif dari kita. Itu dihindari sebisa mungkin, gitu ya. Kemudian saran untuk editing yang lebih baik, nanti gunakan kata kerja bukan kata benda. Ini contohnya yang di sebelah kiri, ini adalah contoh kata kerja yang kemudian dikombinasikan dengan kata benda. Yang sebelah kanan itu adalah kata kerja. Nah, yang sebelah kiri itu tidak direkomendasikan. Misalnya, yaitu membuat rekomendasi. Nah, di dalam kalimat Anda misalnya di dalam artikel itu adalah saya membuat rekomendasi tentang ini misalnya. Nah, itu jangan, tapi bisa nanti gunakan saya merekomendasikan bla 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 bla, gitu ya. Nah, kemudian memberikan saran. Nah, apa? Langsung saja menyarankan. Nah, mengarah ke pembahasan, langsung aja membahas. Kemudian memberikan penjelasan, berarti apa? Ganti aja menjadi langsung menjelaskan. Nah, saya kira untuk hal-hal yang seperti ini ya, kalian bisa lihat perbedaannya akan lebih efektif jika kita menggunakan langsung kata kerja, gitu ya, bukan kata kerja plus kata benda, tapi langsung saja gunakan kata kerja. Oke, saya kira begitu. Kemudian gunakan kalimat aktif atau positif jika memungkinkan. Lalu hindari kalimat negatif sebisa mungkin. Misalnya di sana untuk kalimat pasif, ilmu dakwah didefinisikan sebagai suatu ilmu yang berisi bla bla bla. Nah, untuk contoh kalimat yang aktif bagaimana? Definisi ilmu dakwah yaitu suatu ilmu yang berisi, nah, gitu ya. Nah, beda kan rasanya. Tentunya akan lebih enak ketika dibaca ilmu dakwah yaitu suatu ilmu yang berisi bla bla bla. Nah, tapi kalau yang atas itu ilmu dakwah didefinisikan sebagai suatu, nah itu kan menjadi kalimat pasif atau negatif. Contoh berikutnya, letakkan subjek dan kata kerja berdekatan. Misalnya, contoh yang kurang baik, kami secara simultan menambahkan ke eksperimen psikologi mengenai tingkat IQ sebanyak 2 poin. Nah, untuk mengetahui tingkat kecerdasan responden. Tapi kemudian di sini angka 2 poinnya itu kita dekatkan ke subjeknya. Jadi seperti apa? Kami secara simultan menambahkan 2 poin tingkat IQ ke eksperimen psikologi untuk mengetahui tingkat kecerdasan responden. Kalau kalian bandingkan, tentunya enak yang mana? Ya, enak yang bawah, lebih mudah dipahami untuk yang bawah. Kalau yang atas itu kalimatnya bulat juga lebih panjang, gitu ya, menjadi tidak efisien. Nah, itu ya. Jadi letakkan subjek dan kata kerja itu berdekatan. Nah, berikutnya adalah tahap proofreading. Proofreading itu apa? Proofreading itu adalah tahap penting pada proses penulisan akademik. Namun hal ini biasanya ini sering diabaikan. Koreksi ejaan hanyalah satu bagian dari proses proofreading. Tujuan utamanya itu adalah mengoreksi pekerjaan, ya, untuk mendeteksi dan mengoreksi tidak hanya kesalahan ketik, tapi juga kesalahan dalam tata bahasa, tanda baca, dan juga referensi atau sitasi itu ya, termasuk di sana penulisan daftar pustaka. Nah, ini nanti adalah pada tahap proofreading. Nah, untuk membantu pekerjaan tersebut itu nanti kalian bisa menggunakan PUEBI, yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Kemendikbud. Nah, untuk itu bagaimana untuk bisa menulis menggunakan tanda baca, referensi, kemudian tata bahasa yang betul, itu nanti kalian bisa akses di https://puebi.readthedocs.io/en/lets ya. Nah, itu adalah
nanti bisa menjadi teman kalian di dalam melakukan proofreading ataupun editing gitu ya, supaya artikel kalian itu bisa bagus dan sesuai dengan UEB. Kalau sebelumnya itu istilahnya EYD ya, ejaan yang disempurnakan. Tapi kalau EYD itu sekarang sudah digantikan, jangan lagi menggunakan EYD, tapi gunakanlah UEB, yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, itu adalah materi lanjutan dari materi kita di minggu kemarin itu ya, tentang tahap-tahap penulisan akademik ya. Sudah selesai sampai di sini, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.